Bang Gojek kagetan. Oke Lur, alhamdulillah tadi kita sudah berbelanja di TSM. Karena ini sudah sore. Sebelum kita pulang, rencananya kita mau mampir dulu ke tempat yang sangat bersejarah di Bandung ini buat aku pribadi. Apa itu tempatnya? Ikutin perjalanan kita terus. Nanti kita cerita-cerita di sana. Kenapa tempat itu bisa menjadi sejarah paling bersejarah buat hidup saya, hidup aku gitu loh. Oke teman-teman, ikutin perjalanan kita. Aku mau nikmatin dulu perjalanannya ya. Karena walaupun Bandung Purwakarta ini dekat, apalagi kemarin PPKM sempat tutup buka. Nah, mumpung sekarang kesini, aku mau nikmatin dulu perjalanan. Sudah sampai di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan sekarang saya sudah berada di sekitar ruangan kuliah tempat saya berkuliah dulu, Fakultas Syariah dan Hukum. Ini ruang kuliahnya. Nah, sambil mengenang nongkrong di zaman dulu, saya mau bercerita sedikit kenapa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ini menjadi tempat yang paling bersejarah buat hidup saya. Kampus UIN ini selain tempat untuk menuntut ilmu dari segi akademisi, juga sudah banyak memberikan pembelajaran kehidupan buat diri saya. Mulai dari belajar bagaimana cara bertahan hidup, tidak mengandalkan siapapun, tidak bergantung kepada siapapun, dan hingga saya belajar memupuk diri untuk menjadi seorang wirausaha di tempat ini. Selama kuliah di UIN Bandung 4 tahun ini, saya hanya ngekos 6 bulan saja. Jadi dari 4 tahun itu hanya 6 bulan saja. Sisanya saya numpang kosan temen. Terus saya juga pernah tinggal di sekretariat Permata, Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta ya. Ada sekretariatnya di Panjilekan, Blok J1 nomor 5 kalau tidak salah. Terus saya juga pernah tinggal di rumah dosen yang letaknya ada di Cipadung Atas. Banyak sekali ya teman-teman yang pernah saya nginepin, ada orang Bekasi, ada orang Sumedang, orang Purwakarta juga ada, pokoknya banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia saat itu memberikan tempat
istirahat sementara buat saya, penginapan sementara buat saya. Oke Lur, sambil bercerita mengenang flashback ke masa lalu, kita sambil explore sedikit apa aja yang ada di kampus UIN ini ya. Sekarang saya ini lagi duduk di gazebo, tepat di belakang gedung Fakultas Syariah dan Hukum. Yang dari depan ini kita di belakang ya. Sekarang saya mau bercerita bahwa mulai saya berdagang itu di tempat ini. Jadi di tempat ini saya belajar berjualan, belajar berdagang. Kalau para dulur semua ngelihat sekarang usaha saya lancar, alhamdulillah, orang bilang insya Allah sukses, itu prosesnya dimulai dari sini. Di sini saya mulai berjualan. Berjualan apa saja? Banyak. Mulai dari jualan aqua gelas, jualan makaroni. Teman-teman di Sekre Permata pasti tahu bagaimana saya kalau tiap pulang kuliah goreng makaroni. Terus saya juga pernah masukin ke warung-warung, dibawa juga ke kampus. Terus saya juga pernah menjual batik baju batik ya, batik resmi buat kondangan. Terus saya juga pernah jualan kerudung. Saya juga pernah jadi orang yang bikin clipping depan cover buat makalah gitu. Saya sampai belajar seperti itu. Saya belajar semuanya di sini. Saya berubah dari anak yang manja, yang tadinya sering bergantung ke orang tua, menjadi mandiri di tempat ini. Jadi UIN ini tempat yang sangat bersejarah sekali buat hidup saya, karena saya telah merubah hidup saya. Jika saat itu saya masih terus manja, masih terus bergantung kepada orang tua, mungkin saya tidak akan sampai di tahap ini. Orang tua bukan tidak mampu, namanya orang tua setidak punya apapun, ketika anaknya minta, apalagi untuk kebaikan seperti menuntut ilmu ini, pasti akan selalu ada aja, selalu diusahakan aja. Tapi karena sayanya ingin berubah jadi mandiri, alhamdulillah saya bisa merubah kebiasaan itu, walaupun sedikit, berubahnya sedikit gitu. Jadi dari waktu SD sampai SMA ini saya tuh anaknya manja, bahkan masih sering diantar jemput pulang sekolah. Tapi begitu di tempat ini, saya punya pikiran, kalau kata bahasa Sundanya mah tebuga duit tapi era mental gitu. Nah, jadi tempat inilah saya belajar bagaimana bertahan hidup tanpa bergantung kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Halo para dulur yang masih setia di channel Rizka Amalia Bisa, jangan lupa subscribe ya. Kita lanjutkan ceritanya. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi yang sangat disenangi oleh mahasiswa, yaitu DPR. Artinya di bawah pohon rindang. Di sini ada pepohonan ya, yang besar-besar, yang rindang. Buat para dulur yang pernah juga melaksanakan studi di UIN atau sedang melaksanakan studi di UIN, kangen dengan suasana kampus ini, boleh flashback tuh, inget nggak di belakang sana, sepanjang jalan di belakang saya ini dulu sering digunakan untuk para organisasi-organisasi kalau mau merekrut anggota baru, ya kan? Ingat kan? Nah, jadi ini lokasi, salah satu lokasi juga yang adem, yang banyak diminati para mahasiswa. Jadi kesimpulannya, sukses bukan karena keturunan, melainkan karena ketekunan. Selagi kamu tekun, cita-citamu, apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Demikian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, puji syukur juga karena saya mau berbenah, mau berubah menjadi orang yang mandiri. Saya juga dapetin suami yang mandiri, saya juga dapetin suami yang suka berjualan. Jadi kita selain kerja bareng, usaha bareng, hidup bareng, enak kan? Nah, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.